Pemirsa, kematian bos kartel CJNG El Mencho dalam operasi militer memicu gelombang serangan balasan di berbagai wilayah Meksiko. Puluhan orang tewas dan puluhan kota dilanda gelombang kekerasan. Kami akan paparkan selengkapnya dalam segmen At Large berikut ini. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Di mana dampak gelombang kekerasan, ini aksi kekerasan dari anggota kartel terjadi dengan cara membakar kendaraan dan juga melakukan serangan sporadis di berbagai tempat sebagai bentuk perlawanan terhadap aparat keamanan di sana. Nah, dampak dari gelombang kekerasan ini, pemirsa, menyebabkan 74 orang dilaporkan meninggal dunia. Dan diantaranya adalah 25 personil Garda Nasional dan 30 anggota kartel, termasuk Jose Guerra atau El Mencho meninggal dunia akibat luka-luka saat diterbangkan ke rumah sakit di Guadalajara, ibu kota negara bagian Jalisco. Nah, gelombang kekerasan ini terjadi di 20 dari 32 negara bagian pemerintah Meksiko. Ini kemudian mengerahkan sekitar 10.000 tentara untuk meredam situasi meski gangguan keamanan itu masih terjadi di sejumlah wilayah Jalisco dan juga Michoacan. Lalu siapakah El Mencho itu? Kita ke grafis berikutnya. Nah, pemirsa, sebagai kepala kartel generasi baru Jalisco, CJNG, Nemesio Jose Guerra Cervantes alias El Mencho. Ini adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perdagangan narkoba internasional. Jose Guerra yang sebelumnya adalah seorang petugas kepolisian di Jalisco. Ini pernah dipenjara di Amerika Serikat selama 3 tahun. Kemudian pernah 3 kali juga dideportasi karena pelanggaran narkoba pada tahun 90-an. Nah, kita ke grafis berikutnya. Setelah itu, El Mencho ini kembali ke kampung halamannya di Michoacan dan bergabung dengan kartel Milenio, sebuah organisasi kriminal di sana. Nah, Milenio ini kemudian menunjuk El Mencho ini sebagai pembunuh bayaran atau Sicario. Nah, lalu pada awal 2011 El Mencho itu membentuk Kartel de Jalisco Nueva Generación. Lalu apa saja peran dari CJNG kartel bentukan El Mencho ini? Kita ke grafis berikutnya. Jadi pemirsa, Jose Guerra ini mendirikan CJNG sekitar tahun 2010 hingga 2011 di negara bagian Jalisco. Nah, setiap tahun ini dia memperluas lingkup wilayah pengaruhnya ke negara-negara tetangga lewat pertempuran sengit melawan kartel lain. Nah, CJNG ini dipersenjatai dengan kekuatan yang bergaya militer, aktif di hampir seluruh wilayah negara dan juga dianggap sebagai salah satu geng ataupun kelompok kriminal paling kuat di sana. Organisasi kriminal CJNG ini dituduh melakukan kejahatan termasuk perdagangan manusia, pencurian minyak dan juga pemerasan. Kita ke grafis berikutnya. Di mana pemirsa terkait dengan sumber pendapatan utama dari CJNG ini diyakini berasal dari penyelundupan narkoba seperti kokain, kemudian metamfetamin dan juga fentanyl ke Amerika Serikat dan semua kejahatan yang berhubungan dengan hal ini. Seperti misalnya pemaksaan, kemudian juga penculikan, penyiksaan sampai dengan pembunuhan. Nah, di antara kartel narkoba Meksiko, CJNG itu dianggap sangat brutal. Jadi menurut program data konflik di Universitas Uppsala di Swedia ini mencatat bahwa kartel ini bertanggung jawab atas lebih dari 75.000 kematian dan lebih banyak daripada kartel Sinaloa yang telah ada sejak tahun 1980-an di sana. Nah, jadi pemirsa, dampak kematian El Mencho ini diperkirakan meluas hingga ke Amerika Selatan, khususnya Ekuador dan juga Kolombia, yang selama ini menjadi bagian dari rantai produksi, transit dan juga ekspor kokain. Hilangnya figur sentral El Mencho dalam struktur CJNG ini membuka ruang perebutan kendali di dalam organisasi maupun juga di antara sekutu regionalnya, termasuk rebutan jalur distribusi. Ini akan dinilai berpotensi memicu ketegangan baru di negara-negara yang selama ini menjadi simpul perdagangan narkotika. Jadi situasi ini menciptakan ketidakpastian baru di kawasan dengan kemungkinan perubahan adanya konfigurasi kekuatan kriminal lintas negara. Demikianlah pemirsa At Large untuk kali ini dan kita akan membahasnya bagaimana nasib warga negara Indonesia yang tinggal di Meksiko. Kita akan berbincang langsung dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Fatnabil Ahmad Mulahela. Selamat siang Pak Nabil. Selamat siang Mbak Vera.
Ya, Pak Nabil, dengan tewasnya pimpinan kartel El Menco dan meluasnya aksi kekerasan di 20 negara bagian ini, bagaimana kemudian Kementerian Luar Negeri ini memetakan tingkat ancaman terhadap keselamatan WNI khususnya di Jalisco? Baik, terima kasih. Jadi Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Mexico City dan juga konsul kehormatan kita di Guadalajara di Jalisco terus memantau dengan seksama kondisi di Meksiko. Dan pada saat eskalasi kekerasan pasca tewasnya pimpinan kartel tadi, Kementerian Luar Negeri berkomunikasi dengan seluruh WNI di Meksiko, termasuk yang berada di wilayah Jalisco, untuk memastikan keselamatan mereka. Dan kita juga menyampaikan sejumlah himbauan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, berhati-hati, tenang dan mengikuti petunjuk dari otoritas setempat, dan menjauh dari wilayah-wilayah kerusuhan, dan menghindari kegiatan di luar rumah yang tidak betul-betul mendesak hingga kondusif. Dan apabila terdapat urgensi, dapat menghubungi juga hotline dari KBRI. Sejauh ini berapa jumlah warga negara Indonesia di wilayah terdampak ini dan bagaimana kondisi mereka berdasarkan pemantauan real time gitu ya, komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri? Berdasarkan data dari KBRI, WNI yang terdaftar di Meksiko ada sebanyak 481. Dan jumlah ini adalah termasuk yang terbanyak itu di wilayah Nuevo León, sekitar sebanyak 150 WNI, kemudian di Mexico City 137, dan di beberapa wilayah lain, dan yang di Jalisco ini sebanyak 45 WNI. Sejauh mana kemudian koordinasi Pak Nabil antara Kementerian Luar Negeri dengan otoritas keamanan setempat dan juga perwakilan Republik Indonesia untuk memastikan perlindungan maksimal bagi WNI kita di sana? Komunikasi dengan otoritas tempat terus dilakukan, dan ini juga merupakan salah satu poin yang disampaikan dalam himbauan kita kepada para warga kita di sana, pada WNI, untuk terus mengikuti arahan-arahan dari otoritas tempat. Kita juga memantau bahwa pada saat ini penetapan red code di negara bagian Jalisco sudah diangkat, dan karena itu sebagian dari kegiatan ekonomi sudah mulai berangsur normal, transportasi publik juga sudah mulai normal, dan kita tetap meminta mereka untuk tetap waspada. Baik, Pak Nabil, terakhir saja singkat, apakah kemudian pemerintah Indonesia telah menyiapkan skenario kontingensi termasuk opsi misalnya pemulangan WNI jika situasi itu semakin memanas? Karena kita tahu sejauh ini kan sudah ada 20 wilayah negara bagian gitu ya yang terjadi gelombang kekerasan di sana. Ya, mengenai contingency plan, KBRI Mexico City sudah menyiapkan, namun dengan kondisi yang ada saat ini tampaknya belum diperlukan untuk dilakukan evakuasi, dan kita terus memantau dan tetap berkomunikasi dengan para WNI, termasuk dengan para diaspora yang ada di sana. Baik, pemantauan terus dilakukan dan komunikasi terutama begitu ya kepada seluruh WNI di sana. Betul. Dan tentunya di perwakilan kedutaan juga yang terus berkoordinasi dengan otoritas tempat. Terima kasih juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Fat Nabil Ahmad Mulahela telah bergabung bersama kami. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.